Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Wahyuningsih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan kompleks dan bilangan kompleks sekawan. Nah, sebelum masuk pada materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi sebelumnya sebagai pengantar untuk materi selanjutnya, karena materi sebelumnya ini sangat berkaitan dengan materi yang akan saya jelaskan nanti. Nah, langsung saja untuk pengantarnya. Pada operasi bilangan kompleks sebelumnya saya menjelaskan rumus-rumus dari operasi bilangan kompleks tersebut. Nah, kali ini saya akan memberikan rumus singkat dari operasi bilangan kompleks yang lalu, yaitu pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada operasi bilangan kompleks yang sudah saya jelaskan, rumus-rumusnya itu kan meliputi bilangan kompleks pertama dan bilangan kompleks kedua. Nah, pada rumus singkat ini saya memberikan simbol bahwa bagian real daripada bilangan kompleks pertama itu disimbolkan dengan A, kemudian bagian imajiner daripada bilangan kompleks pertama itu saya simbolkan dengan B. Kemudian bagian realnya itu C dan bagian imajinernya itu D. Nah, untuk menjumlahkannya kita tinggal menggolongkan setiap bagian realnya dan bagian imajinernya. Maka hanya tinggal kita masukkan angka-angka yang tersedia tergantung dengan soal yang diberikan. Begitupun dengan pengurangan, sama saja kita simbolkan dengan huruf-huruf abjad agar kita lebih mudah dalam menggolongkan setiap bagian-bagiannya. Kemudian perkalian, begitu juga, tinggal teman-teman lihat pada PowerPoint. Kemudian pembagian pun. Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan contoh-contoh dari operasi bilangan kompleks ini, yaitu contoh pertama, diberikan bilangan kompleks pertamanya itu 3 ditambah 5i. Kemudian pada bilangan kompleks keduanya itu diberikan 2 ditambah 2i. Nah, berapakah hasil dari penjumlahan bilangan kompleks pertama ditambah dengan bilangan kompleks kedua? Nah, untuk menjawab soal ini, langsung saja kita selesaikan pada rumus yang singkat tadi. Langsung saja kita golongkan bagian realnya dan bagian dari imajinernya. Maka diperolehlah hasil penjumlahannya itu 5 ditambah 7i. Teman-teman bisa mencoba langsung dengan masing-masing di kertas sendiri dengan memakai rumus singkat ini. Kemudian perkalian. Nah, pada perkalian ini sama saja, akan tetapi mungkin teman-teman bingung kenapa ini menjadi negatif, sedangkan pada perkalian ini tidak ada yang mengandung negatif. Nah, jadi pada tanda negatif ini didapatkan dalam perkalian I dikalikan dengan I. Teman-teman bisa coba pada bilangan kompleks pertama dikalikan dengan bilangan kompleks kedua akan mendapatkan hasil 2 dikalikan dengan I kuadrat. Maka I kuadrat di sini hasilnya itu negatif 1 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi pada soal ini kita peroleh hasil perkaliannya itu 4 ditambah 8i. Kemudian pada pengurangan. Pada pengurangan ini sama dengan pada penjumlahan, hanya saja berbeda pada operasinya saja.
berbeda pada tandanya saja. Pada penjumlahan itu ditambah, sedangkan di pengurangan itu hanya dikurangkan. Sistemnya sama, teman-teman bisa coba sendiri dengan berpatokan rumus yang singkat ini. Kemudian contoh keempat, pembagian. Nah, pada pembagian ini lebih sulit karena pada pembagian ini kan dibagi dengan bilangan kompleks. Nah, pastinya kita sulit dalam membagi bilangan kompleks. Pastinya kita tidak tahu bagaimana sih cara membagi dengan bilangan kompleks ini. Nah, jadi untuk lebih mudahnya, untuk penyebut yaitu Z2, karena Z1 dibagikan dengan Z2, maka penyebutnya itu kita konjugasikan. Nah, bagaimana sih cara mencari konjugasi itu? Nah, konjugasi itu hanya balikan dari yang pertama. Jadi apabila dia 1 ditambah 2i, maka konjugasinya itu 1 dikurang 2i. Maka bedanya hanya pada tambah dan kurangnya saja, hanya pada tandanya saja. Maka pada pembagiannya ini diperolehlah 8 dikurang i dibagi dengan 5. Karena untuk penyebutnya tadi sudah kita kalikan dengan konjugasinya, maka kita dapatkan bilangan bulat, tidak bilangan kompleks lagi. Nah, itulah tadi pengantar ulang materi sebelumnya. Nah, langsung saja kali ini kita akan membahas materi baru. Semoga teman-teman masih ingat materi sebelumnya. Langsung saja kepada materi baru, yaitu sifat-sifat bilangan kompleks. Jadi, apa-apa saja sih sifat-sifat bilangan kompleks ini? Nah, yang pertama yaitu komutatif. Nah, sifat komutatif ini adalah sifat pertukaran, di mana bilangan kompleks pertama ditambah dengan bilangan kompleks kedua, maka hasilnya akan sama dengan bilangan kompleks kedua ditambah dengan bilangan kompleks pertama. Nah, begitupun dengan perkalian. Hanya saja pada sifat komutatif ini tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Nah, kemudian untuk sifat keduanya yaitu asosiatif. Nah, pada sifat asosiatif ini akan terdapat 3 bilangan kompleks. Jadi, rumusnya itu adalah Z1 ataupun bilangan kompleks pertama ditambah dengan bilangan kompleks kedua ditambah dengan bilangan kompleks ketiga. Nah, ini akan sama dengan bilangan kompleks pertama ditambah dengan bilangan kompleks kedua ditambah dengan bilangan kompleks ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat pada PowerPoint ini rumus dari sifat asosiatif. Kemudian sifat yang ketiga adalah distributif. Nah, pada distributif ini terdapat tipe perkalian, di mana bilangan kompleks pertama dikalikan dengan bilangan kompleks kedua ditambah dengan bilangan kompleks ketiga. Maka ini akan sama dengan hasilnya bilangan kompleks pertama dikalikan dengan bilangan kompleks kedua ditambah dengan bilangan kompleks pertama dikalikan dengan bilangan kompleks ketiga. Nah, inilah tadi sifat-sifat bilangan kompleks. Teman-teman bisa lihat langsung pada PowerPoint ini. Teman-teman bisa patokan pada rumus-rumusnya saja untuk menyelesaikan soal-soal yang mengandung tentang sifat-sifat bilangan kompleks. Nah, untuk lebih jelas saya akan memberikan contoh soal, yaitu misalkan bilangan kompleks pertamanya itu 3 ditambah 5i dan bilangan kompleks keduanya itu 2 ditambah 2i. Tentukan komutatif dari bilangan kompleks tersebut.
Nah, jadi bilangan komutatifnya itu adalah 3 ditambah 5i ditambah 2 ditambah 2i. Nah, ini akan sama dengan 2 ditambah 2i ditambah 3 ditambah 5i. Nah, teman-teman bisa lihat langsung pada PowerPoint-nya dan bisa mencoba langsung sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang bilangan kompleks sekawan. Bilangan kompleks kesekawanan ini sering disebut dengan konjugat. Jika Z yaitu bilangan kompleks sama dengan X, Y, maka sama dengan X ditambah I dikali Y. Maka bilangan kompleks sekawan atau konjugat dari Z ini tadi ditulis dengan Z konjugat dan didefinisikan sebagai Z konjugat sama dengan X, negatif Y sama dengan X dikurang I dikali Y. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh dari bilangan kompleks sekawan ini, yaitu Z1 sama dengan 3 ditambah 4i, maka kompleks sekawannya adalah Z1 konjugat sama dengan 3 dikurang 4i. Kemudian contoh kedua yaitu Z2 sama dengan negatif 2 dikurang 5i, maka kompleks sekawannya adalah Z2 konjugat sama dengan negatif 2 ditambah 5i. Nah, jadi pada konjugat ini yang berubah hanya bagian imajinernya saja. Untuk bagian realnya itu tetap meskipun ada negatif daripada bilangan real, dia tetap negatif. Akan tetapi untuk bilangan imajinernya itu dia akan berubah. Nah, selanjutnya operasi bilangan kompleks di dalam himpunan kompleks memenuhi sifat-sifat. Yang pertama, jika Z bilangan kompleks, maka Z double konjugat sama dengan Z. Untuk pembuktiannya, misalkan Z sama dengan X ditambah I dikali Y, maka Z konjugatnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk konjugatnya itu adalah balikan dari yang sifat aslinya. Nah, maka X dikurang I dikali Y. Nah, untuk konjugat daripada Z ini akan menghasilkan Z ditambah I dikali Y. Nah, ini merupakan bilangan kompleks. Oleh karena itu, Z double konjugat sama dengan Z. Kemudian Z ditambah Z konjugat sama dengan 2 dikali bagian real daripada Z. Untuk pembuktiannya, Z ditambah Z konjugat sama dengan Z ini tadi kan mempunyai rumus yaitu X ditambah I dikali Y, ditambah Z konjugat tadi kan X dikurang I dikali Y, maka hasilnya itu sama dengan 2X ditambah I dikali Y dikurang I dikali Y. Nah, ini bisa selesai, tinggal 2X. Nah, pada materi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa X ini merupakan bagian daripada real daripada Z. Maka 2X ini bisa kita tulis dengan 2 dikali bagian real daripada Z. Kemudian yang selanjutnya, Z dikurang Z konjugat sama dengan 2 dikali I imajiner daripada Z. Untuk pembuktiannya sama saja, teman-teman bisa lihat pada PowerPoint ini dan bisa memahaminya. Kemudian yang selanjutnya adalah Z dikali Z konjugat. Nah, ini juga sama, Z dikali Z konjugat ini akan sama dengan bagian real daripada Z kuadrat ditambah dengan bagian imajiner daripada Z kuadrat. Nah, untuk ini langsung saja coba kita buktikan. Untuk bagian Z-nya itu kan X ditambah I dikali Y, ditambah dikali dengan X dikurang I dikali Y, yaitu konjugat dari Z tadi. Maka hasilnya akan X kuadrat dikurang
X dikali I dikali Y ditambah X dikali I dikali Y dikurang I kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, maka ini tadi sudah selesai karena minus ketemu plus akan habis. Kemudian negatif ketemu dengan I kuadrat kan negatif 1. Maka 1 dikalikan dengan negatif 1 maka hasilnya akan positif. Oleh karena itu X2 ditambah Y2. Nah, jadi Z dikali Z konjugat akan sama dengan real daripada Z dikuadratkan ditambah dengan imajiner daripada Z itu dikuadratkan. Kemudian bagian kedua yaitu jika Z1, Z2 bilangan kompleks, maka konjugat daripada Z1 ditambah Z2 sama dengan konjugat Z1 ditambah dengan Z2 konjugat. Untuk pembuktiannya, konjugat daripada Z1 ditambah Z2 sama dengan konjugat untuk Z1 kan X1 ditambah Y1 dikali I ditambah dengan untuk Z2 nya itu kan X2 ditambah Y2 dikali I. Maka hasilnya itu sama dengan kita golongkan setiap bagian real tadi seperti yang sifat komutatif tadi. Nah, kemudian didapatlah hasilnya yaitu Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Nah, kemudian begitupun dengan pengurangan. Pengurangan ini sama dengan penjumlahan ini tadi. Teman-teman bisa lihat langsung dari PPT-nya. Kemudian untuk perkalian. Nah, untuk perkaliannya ini sama saja. Teman-teman hanya perlu memahami lagi dan mengingat-ingat materi-materi sebelumnya karena itu sangat berkaitan dengan materi-materi ini. Nah, begitupun dengan pembagian. Nah, itulah tadi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.